Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Singwong Cirebon. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Suasananya cerah tapi sumuk, angkep, keringetan. Ya, ini merupakan tradisi Allah yang harus kita syukurin semua. Hawa panasnya disyukuri, hawa dinginnya disyukuri, seperti itu. Enak beli nake urip ning dunya sing udah ditentukan oleh Subhanahu wa taala, itu patut kita syukuri. Kenapa demikian? Tujuannya adalah tidak hanya lain untuk menguji keimanan kita semua terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai sesajen. Sedang viral lagi sesajen. Sesajen di pura Alas Purwo Banyuwangi. Pelakunya itu masih disebut bocah ya udah dewasa, disebut dewasa ya masih bocah. Ini entah kenapa, apakah karena ketidaktahuan si bocah tersebut, apa karena ada unsur ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kembali memercikan api kebencian, memercikan api permusuhan, kerisuhan di tengah-tengah umat beragama. Kali ini yang lagi viralnya lagi yaitu marahnya Mbah Gimbal terhadap anak tersebut. Mbah Gimbal nyawat maning. Ya, karena menurut Mbah Gimbal yang namanya sesajen itu salah satu budaya, tradisi nenek moyang sudah lama berada di negara kita tercinta Indonesia. Untuk masalah sesajen itu sebetulnya hukumnya itu tafsil. Kita arahkan kemana tujuan daripada kita sesajen. Kalau tujuan sesajen itu memang benar-benar menyampingkan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bukan hanya sebagai wasilah, maka itu dihukumi haram, syirik. Tapi kalau yang namanya sesajen itu hanya sebagai wasilah, tetap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak tergoyahkan, maka melakukan sesajen itu diperbolehkan. Itu menurut kami, versi kami, terserah menurut versi kalian. Sebab menurut versi kalian ya, terutama ente orang-orang Wahabi ya pasti yang alirannya keras, entah itu Wahabi ulamanya, ustadznya, kiainya, ya pasti menghukumi bahwa yang namanya sesajen itu haram, tidak bisa ditoleransi. Sehingga kembali, seumpama kalian itu tidak mentafsilkan permasalahan tersebut, tidak memerincikan, menjabarkan permasalahan tersebut, pasti akan memercikan api perselisihan, permusuhan, keributan yang pada akhirnya bukan hanya sekedar para ulama, tapi para simbah, para dukun-dukun juga akan berkomentar. Dan pada akhirnya sebetulnya ujung-ujungnya yang saya pahami selama ini, yang saya lihat di dunia medsos, itu ujung-ujungnya yang saling bertengkar adalah agama kita, agama Islam, bukan yang lainnya. Kalau bisa, bagi ente yang alirannya keras, bagi ente
yang menghukumi secara letterlek lempengan saja, tidak mentafsirkan suatu permasalahan hukum tersebut. Kalau bisa tahan, jangan terbawa emosi, jangan dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Sebab pemahaman ente dengan pemahaman yang lainnya itu sangatlah berbeda. Kalau pemahaman kami warga NU Nahdliyin untuk menghukumi masalah sesajen itu ditafsir tujuannya apa sesajen tersebut. Kalau tujuannya hak murni betul-betul menyampingkan Allah Subhanahu wa taala, ya udah nggak bisa ditoleransi lagi, pasti hukumnya itu syirik haram. Tapi kalau tujuannya itu beda sebagai wasilah saja, nah itu perlu dikaji lagi. Bagimbal sampai tenyong bahus tua aja nyewot baik. Udah gak usah ngurusin orang-orang kayak gitulah menurut saya. Atau janganlah langsung mengadili anak tersebut, kita tanya dulu, silakan Mbak ngebahas atau gimana terserah. Tapi ya kalau bisa jangan memercikan jangan memercikan memunculkan suatu permasalahan lagi yang pada akhirnya itu akan ribut. Ujung-ujungnya yaitu saling hujat antar ulama, antar kiai, antar ustadz gitu, Bah. Coba tanyain dulu lah, tanyain kenapa anak tersebut itu sampai merusak sesajen yang ada di Pura Alas Puro Banyuwangi. Insya Allah jika kita mau terlebih dahulu menanyakan terhadap bocah tersebut, permasalahan clear. Masalah kebudayaan itu sudah masuk dalam lingkup peraturan-peraturan di negara kita. Ya, yang ngatur hukum masalah peraturan tersebut itu ya sudah ada, yaitu kepolisian. Jadi ya untuk mengkritik atau memberikan saran atau memberikan arahan, ya monggo, nggak masalah. Tapi kalau sampai anak tersebut itu dihakimi, ya kalau bisa tahan dulu. Sebab ada yang lebih berwenang untuk menangani sesuatu yang hubungannya dengan kebudayaan. Understand? Gitu. Ini contohnya rokok, ini sesajennya saya. Seandainya syariatnya kalau nggak ada rokok, saya nggak bakalan melek. Seperti itulah yang namanya sesajen. Jadi tergantung kitanya arahnya kemana. Pokoknya yang penting apapun yang kita lakukan, asalkan tidak menyampingkan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masih aman dari ranah yang namanya syirik, yang namanya musyrik, haram, bid'ah. Itu untuk masalah bid'ah, ya itu hukumnya tafsir. Jangan sedikit-dikit bid'ah. Bingung kalau ngadepin akal-akal cendikiawan yang sedikit-sedikit menghukumi haram, menghukumi bid'ah, syirik terhadap sesuatu permasalahan, yang permasalahan itu perlu kita kaji kembali. Itu kadang bingung, entah itu merasa dia itu paling benar apa gimana, saya juga nggak tahu. Apa karena pemahaman mereka itu terlalu sempit atau gimana, saya juga tidak tahu. Itu urusan mereka. Cuma ya kalau bisa dalam mengkaji suatu permasalahan yang berurusan dengan syariat, kajilah dengan teliti, jangan asal asbun bebas. Bahaya, umat jadi bingung, ini yang benar yang mana sebetulnya. Otomatis momen-momen keributannya kita sesama umat Islam itu sudah ada yang melirik loh, sudah ada yang tertawa renyah
Seharusnya kalau kita itu labelnya adalah beragamakan Islam, entah itu ente beraliran Wahabi lah, NU lah, Muhammadiyah lah, Persis, pokoknya apapun aliran ente, tapi kalau masih dalam lingkungan Islam, sebelum ribut. Makanya hebatlah para ulama mensahkan bahwa negara kita itu berasaskan Pancasila, berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu kehebatannya para ulama itu seperti itu. Malah sekarang ente pengen mengganti Pancasila jadi khilafah, lucu itu. Sampai zaman akhir zaman juga yang namanya negara kita Indonesia itu nggak bakalan bisa dijadikan satu agama. Ingat, negara kita tidak akan bisa dijadikan satu agama. Nggak bodoh para ulama-ulama kita zaman dulu itu, nggak bakalan bodoh. Mereka menjadikan suatu apapun itu melalui istikharah atau menggali, menerapkan sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi hukum atau asas. Itu tidak hanya sekedar asbun, hanya sekedar pikirannya saja yang dimainkan, tapi istikharah dulu, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan ulama-ulama kita dulu, nggak seperti ya ulama-ulama zaman sekarang ya, terutama ya itu para ustadz modern yang niatnya hijrah, bukannya hijrah untuk diri sendiri, malah sudah berani-berani memberikan fatwa kepada umat. Sehingga yang namanya umat ya, karena umat sifatnya itu awam, ya melu-melu bae sampean melu melayu men ya hayu, sampean melayu mono ya hayu. Gak usah dibahas lah masalah sesajen, riwuh pasti Simbah bakal dihujat ya sama orang-orang, ya itu orang-orang yang alirannya radikal seperti itu. Kalau kita mau menggali sejarah, kenapa para malaikat Allah itu tidak mau atau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan yang namanya manusia. Sebabnya itu, yang namanya manusia itu hanya akan memberikan kerusakan di muka bumi ini, menumpahkan ya sampai menumpahkan darah, sampai nyawa. Itu yang namanya manusia. Jadi intinya sampai kapanpun yang namanya manusia itu ya wataknya itu senangnya tukaran, gak ada, sampai kapanpun gak bakalan damai. Itu wataknya manusia. Tapi apa salahnya sesama manusia, kita harus memanusiakan manusia, itu dengan cara memberikan arahan, memberikan nasihat, saran, kritik ya, seperti saya ini. Apa salahnya saya berkomentar seperti ini? Itu tujuannya adalah mengkritik, memberikan saran, menyadarkan, mengarahkan. Meskipun ya intinya itu untuk diri saya sendiri ya, umumnya untuk kalian yang merasa perlu dikritik, perlu dikasih saran ataupun penyadaran. Itu tugas manusia. Sebab Rasulullah SAW pun
memberikan suatu penjelasan dalam satu hadisnya. Orang yang mau memberikan saran, kritik, arahan, menyadarkan, berarti orang tersebut adalah mencintai kepada sesamanya atau orang-orang lain. Ya, mungkin itu saja masalah sesajen. Mudah-mudahan untuk kali ini tidak menjadi kericuan yang sangat atau berlebihan. Intinya, apapun permasalahan yang hadir di tengah-tengah kita, kaji terlebih dahulu, pahami terlebih dahulu si pelaku kenapa berbuat seperti itu. Oke, salam seduluran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.